Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurdasari dengan NIM A321230087. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu yang pertama Mahkamah Konstitusi, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia berdampingan dengan Mahkamah Agung. Tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Dan yang kelima, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi, masing-masing dipilih 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Peradilan militer bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Tingkat pertama disebut pengadilan militer tinggi yang menangani perkara dengan terdakwa perwira menengah ke atas seperti mayor ke atas. Pengadilan militer juga menangani banding atas perkara pidana dari pengadilan militer daerah. Dalam ketentuan hukum pidana militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan militer dan tidak bersifat umum. Yang ketiga, peradilan agama. Peradilan agama menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang tertentu. Terdapat 2 tingkatan, yaitu Pengadilan Tinggi Agama tingkat provinsi dan Pengadilan Agama di tingkat kabupaten atau kota. Adapun wewenang pengadilan agama meliputi yang pertama perkawinan, yang kedua warisan, wasiat dan hibah, yang ketiga wakaf dan sedekah, dan yang keempat ekonomi syariah. Pembahasan yang keempat adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah, khususnya terkait putusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan dibentuk melalui keputusan presiden. Baik, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh lembaga-lembaga peradilan di bawahnya seperti Mahkamah Konstitusi, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Semua lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.